Oke, selamat datang kembali di channel Tom Techno. Nah, ini saya akan melanjutkan video update ya tentang terkait yang pernah saya bikin kemarin, yaitu terkait Okta Investama. Yang sampai sekarang memang beritanya simpang siur, keadaannya juga bukannya nggak jelas kurang klarifikasi loh dari pihak-pihak terkaitnya ya. Jadi setelah kemarin saya buat video, itu bukan video saya menjudge ya, tapi video saya sebagai klien. Saya mendapatkan berita dari email resmi dari mereka, saya berita dari web mereka, seperti itu apa adanya. Nah, ini saya update lagi dari info yang berjalan. Jadi waktu itu saya mencoba ada yang komen di YouTube saya ya. Oh, itu diretas bang, diretas, dihack. Info dari mana? Saya tanya, katanya dari Bang Ryan Filbert ya, yaitu yang kalau nggak salah dia itu ambasadornya dari Okta Investama. Nah, saya hubungi beliau. Pertama saya lihat dulu di Instagramnya. Itu di Instagramnya di posting seperti ini. Nah, ini saya besarkan coba. Saya bacakan ya. Okta Investama Berjangka Jakarta 26 September 2022. Klarifikasi ke seluruh nasabah. Yang terhormat seluruh nasabah PT Okta Investama Berjangka. Nah, di sini dengan hormat, sehubungan dengan adanya pemberitaan bahwa PT Okta Investama Berjangka melakukan penutupan operasional, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pemberitaan itu tidak benar. Ini ditebelin tulisan tidak benar. Sistem penerimaan nasabah online kami mengalami gangguan diakibatkan oleh peretasan dari pihak luar. Jadi ini katanya diretas. Namun kami sampaikan bahwa seluruh dana nasabah dalam kondisi aman dan berada di lembaga clearing berjangka PT Indonesia Clearing House. Apabila nasabah ingin melakukan penarikan, nasabah bisa mengirimkan data berupa. Jadi ini walaupun dia klaim bahwa tidak tutup sedang diretas, tapi juga tetap mengirimkan cara nariknya seperti apa, yaitu 1 fotokopi KTP asli, foto buku tabungan atau buku kepemilikan rekening, terus ada statement terakhir dan jumlah yang ditarik. Dokumen bisa dikirimkan melalui email support@mail.okta.co.id dan jangan lupa memberikan watermark di dokumen tersebut. Tanda kutip untuk Okta Investama Berjangka. Penarikan dana akan kami proses paling lambat 3 hari kerja. Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang bertanda tangan Direktur Utama yaitu Rizky Arizona. Tembusan ke Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti, dan ini nggak tahu ini apa tulisannya tertutup ya. Nah, jadi surat ini dikeluarkan oleh PT Direktur dari Okta Investama Berjangka ya. Jadi kepada seluruh nasabah. Cuman saya kok tidak mendapatkan surat ini. Mungkin kalau ada yang mendapatkan bisa komen juga ya, dapat surat seperti ini ya. Ini saya dapat dari Pak Ryan Filbert. Nah, berarti ini dong, wah berarti diretas nih, oke nih. Cuman waktu itu saya masih ragu kenapa, terus saya cek webnya ya. Saya cek webnya kenapa masih sama saja bahwa ada pemberitahuan ditutup gitu loh. Kemudian saya email ke itu, yang di webnya kan ada seperti ini ya. Nah, seperti ini, email resmi compliance@okta.id. Nah, saya email ke situ. Setelah saya email seperti ini. Saya bukakan emailnya ya. Jadi saya ini mohon klarifikasi. Apakah benar Okta tutup? Ada email bahwa Okta tutup, tapi kok brand ambassador Okta bilang web Okta kena hack. Mohon agar ada klarifikasi. Saya langsung aja email ya ke compliance. Saya daripada menerka-nerka gitu loh. Kemudian langsung dijawab pada hari itu juga. Jadi saya kirim email tanggal 26 September ya, setelah saya konfirmasi dari Pak Rian tadi, saya langsung email. Selang waktu sekitar 1 jam, itu sudah dibalas langsung. Yaitu jawabannya seperti ini. Kepada nasabah yang terhormat, terima kasih telah menghubungi Okta Investama Berjangka. Mengenai perihal tersebut, akan kami eskalasikan kembali kepada tim terkait, Pak. Mohon kesediaannya untuk menunggu informasi terkait hal tersebut.
Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, hubungi komplain@okta.id. Kok menurut saya kok aneh? Lihat, di sini jika ada pertanyaan suruh hubungi compliance ya. Setelah saya hubungi, kok ini kan perkara gampang ya. Kalau saya tanya, ini kantornya tutup apa enggak sih? Kalau dia merasa masih kerja di situ dan biasanya bilang aja enggak tutup kan, santai saja kan. Ini kok kami eskalasikan dulu, kan gimana ya? Ini kayaknya memang kalau memang diretas ataupun tutup, pihak dari Okta itu memberikan klarifikasi yang jelas ke media gitu loh. Jadi media tidak menduga-duga. Coba Anda browsing di Google, tulis aja Okta Investama tutup. Semua memberitakan bahwa ini tutup. Nah, kemudian beberapa hari setelahnya, setelah pemberitaan dari, kalau nggak salah, Detik Finance ya, Detik Finance juga memberitakan bahwa Okta tutup. Kemudian ada lagi berita dari Detik Finance, yaitu seperti ini. Okta Investama berjangka bantah stop operasi dan banting setir. Jadi ini lanjutan dari berita sebelumnya bahwa di Finance ini memberitakan bahwa tutup seperti yang YouTube saya itu. Nah, kemudian selang berapa hari nih? 26 dalam waktu yang sama nih. Hari yang sama atau berapa hari? Satu hari setelahnya itu mengeluarkan berita seperti ini. Bahwa Okta Investama berjangka bantah stop operasi dan banting setir. Kita lihat beritanya ya. Jakarta, pialang berjangka Indonesia Okta Investama berjangka sempat dikabarkan akan menutup operasionalnya, namun perusahaan membantah berita ini dan menyebut tidak melakukan penutupan operasional. Ini tidak dikutip nih, berita ini dari mana, dari wawancara langsung atau dari mana? Sehubungan dengan adanya pemberitaan bahwa PT Okta Investama berjangka melakukan penutupan operasional, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pemberitaan itu tidak benar, kata perusahaan dalam keterangan tertulis. Nah, ini mungkin Finance email juga ya, atau bersurat ya. Okta Investama berjangka menjelaskan sistem nasabah online di perusahaan mengalami gangguan. Penyebabnya adalah peretasan dari pihak luar. Kalau diretas sekelas perusahaan finansial, menurut saya terlalu lama untuk menanganinya. Bahkan yang di web utama ini loh, itu kan gerbangnya orang mengenal suatu broker dari situ ya. Kenapa tulisan ini masih ada terus? Kami menghentikan operasi pialang berjangka. Misalkan nih di-hack nih, tinggal webnya tutup aja kan, under maintenance atau apa, tutup aja, bikin web baru. Kalau webnya memang diretas dan tidak bisa diakses, bikin web tandingan aja baru. Ini sepertinya pembiaran gitu loh. Nggak tahu pembiaran atau ada sesuatu. Kan banyak kliennya akhirnya bingung. Kalau memang ini diretas webnya saja diretas ya, kenapa sistem MetaTrader juga disuruh nutup? Dan memang katanya tidak bisa transaksi, deposit pun tidak bisa. Menu deposit sudah tidak ada. Saya mencoba deposit, tidak ada menu depositnya. Yang ada menu penarikan. Nah, membingungkan kan? Namun, ini lanjutan tadi ya. Namun Okta Investama berjangka menjamin seluruh dana aman, karena dana tersebut berada di lembaga clearing berjangka. Namun kami sampaikan bahwa seluruh dana nasabah dalam kondisi aman dan berada di lembaga clearing berjangka, PT Indonesia Clearing House, jelasnya lagi ini dari Oktanya ya. Untuk nasabah yang ingin menarik dana, mereka bisa melakukan tahapan berikut yang tadi sudah saya terangkan tadi. Saya bacakan tadi. Bla 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 sama. Nah, jadi Finance Detik ini memberitakan penyanggahan dari Okta. Cuman saya cari di web lain tidak ada yang memberitakan tentang bantahan ini. Semuanya isinya tentang Okta tutup. Ya kan? Nah, terus kan saya chatting nih akhirnya sama Pak Filbert, chatting lagi, tanya. Saya bilang ini, Om, kalau ini peretasan kok pihak Okta kayak mengiyakan ya ada yang penutupan ini, karena saya sendiri merasa di manajernya menghubungi saya, memberitakan bahwa ini tutup. Walaupun mungkin saya tadi suudon bahwa ini mungkin manajernya atau nakal atau sudah tidak manajer lagi sehingga memberitakan yang tidak. Kemudian di Telegram resmi dari Okta yang untuk trading itu, di situ juga membahas tutup gitu loh, suruh naik dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ini dihack,
kenapa karyawan-karyawannya atau orang-orang terkaitnya juga mengiyakan bahwa tutup gitu loh. Apakah otaknya orang dihack juga? Ini nggak jelas nih, jadi perlu mungkin saran saya ya kepada Oktanya, harap segera klarifikasi saja, memberikan kejelasan kepada klien-klien sebenarnya ada apa. Kalau memang tidak tutup, ya udah ngomong bahwa ada press conference atau muncullah di media untuk menerangkan bahwa ini tidak tutup, sedang diretas atau bagaimana. Karena kalau diretas dan sekarang ini kabarnya yang pada WD itu juga masih menggantung. Nah, kan saya tanyakan ke Pak Filbert nih, kok WD-nya susah? Nah, Pak Filbert membalas dengan gambar ini. Saya ambilkan gambarnya. Oke, jadi saya bacakan nih, saya dapat capturean dari Pak Rian ya tentang masalah penarikan, yaitu di sini disebutkan ada surat dari compliance. Yang terhormat Bapak, kami informasikan bahwa jika Anda sudah mendapatkan notifikasi withdrawal berhasil, artinya data withdrawal Anda sudah kami terima, akan tetapi dana belum dikirim dikarenakan untuk alur withdrawal kami yang baru, yaitu sebagai berikut. Jadi, kenapa agak delay untuk withdrawal? Karena ada alur baru untuk withdrawal, yaitu pertama nasabah mengajukan withdrawal. Kemudian, dua, tim finansial kami akan memproses data withdrawal, lalu nasabah mendapatkan email notifikasi withdrawal berhasil. Ketiga, data dikirimkan ke tim dealing untuk verifikasi. Keempat, data dikirimkan ke ICH untuk dilakukan pengecekan dan pentransferan dana. Kelima, dana ditransfer oleh ICH ke segregated account Okta Investama Berjangka. Keenam, tim finansial mentransfer dana ke nasabah. Oleh karena itu, mohon kesediaannya untuk menunggu hingga dana berhasil diproses. Kami sampaikan bahwa dana Anda aman dan pasti akan diproses. Terima kasih. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih, Okta Investama Berjangka. Ini jadi Okta menulis surat seperti ini. Kenapa withdrawalnya agak lama? Karena katanya alurnya baru. Nah, keadaan seperti ini kok malah ada alur baru ya? Mau tutup kok malah ngeluarin alur baru. Nah, kemudian saya tanya lagi ke Pak Rian, kenapa diretas kayak gini sih? Maksudnya diretas kok nggak ada konfirmasi lain sebagainya. Bahkan saya juga bilang bahwa kru-krunya atau orang-orang terkait di Okta itu kok malah seakan-akan mengiyakan kalau tutup, seperti manajernya WA ke saya bahwa tutup. Kemudian admin di channel Telegram yang untuk trading itu juga mengatakan tutup dan harap segera di WD. Jadi kalau misalkan diretas, itu kan webnya dan sistem, orang-orangnya enggak dong. Orang-orangnya kan tahu keadaan sebenarnya tutup atau enggak. Kenapa mereka ikut memberitakan tutup? Apakah kong kali kong ataukah seperti apa? Kan itu membingungkan ya. Nah, terus ini ada statement dari Pak Rian. Kalau saya pahamnya ya, sepertinya saat ini yang kena retas sistem control front end. Saya nggak tahu control front end itu seperti apa. Makanya jadi lumpuh sistemnya. Mereka sih berjanji 1 minggu dikejar untuk recovery total. Ini 1 minggu dari tanggal 26 ya. Sekarang sudah tanggal 1. Berarti sudah berapa? Sudah 4 harian. Saya kemudian cek websitenya lagi. Websitenya itu tetap ada tulisan seperti ini, kami menghentikan operasi pialang berjangka kami, dan ada ini, malah ada tambahan baru yaitu siaran pers yang berdetail dapat ditemukan di sini. Kemudian coba saya buka, isinya seperti ini. Sama saja kayak yang ini ya, yang dulu ya. Yang ini sama aja seperti ini nih. Cuman di sini ditambahi bahwa Okta ini mendapat reward apa dan lain sebagainya. Ada tambahan seperti itu, tapi intinya sama bahwa Okta itu tutup. Nah, kan bingung ya. Website kita itu kan online nih. Dari luar kota, nggak mungkin datang ke kantornya, maksudnya bukan nggak mungkin. Yang taunya kan informasi dari website. Kita masuk websitenya sebagai gerbang terdepan dari perusahaan ini. Websitenya malah kayak gini. Tulisan-tulisannya tidak hilang. Kalau misalkan lagi diretas, terus tidak bisa menghilangkan, yang mau bikin website baru tandingan untuk mengklarifikasi. Atau ditutuplah website ini, minta ke hostingnya agar ditutup. Atau petingginya klarifikasi dong di medsos, karena kan banyak medsos, jadi tidak diem saja seperti ini. Terus terang saya email juga nggak dapat apa-apa. Seperti yang email pernah saya tanyakan tadi ya, ini seperti ini ke compliance, juga dijawab
saya tanya tutup apa enggak, jawabannya malah akan saya eskalasikan ke tim terkait. Nah, tutup kan jelas ya tutup, enggak ya enggak gitu loh. Bingung kan? Ya semoga saja ini cepat selesai, nggak ada masalah-masalah yang berarti, dan kalau memang diretas pun ini menjadi pelajaran sehingga bisa meningkatkan lagi sistem keamanannya. Ya, terus terang ini sangat-sangat membagongkan kalau menurut saya. Tidak ada klarifikasi yang jelas, Instagramnya dari perusahaan juga stuck, nggak ada pemberitaan apa-apa. Kan ini ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, ada macam-macam lah untuk klarifikasi kebenarannya. Kenapa diem aja gitu loh. Nah, mungkin teman-teman yang di Jakarta atau dekat bisa dong coba ke kantornya. Daripada bertanya-tanya seperti ini, coba kantornya aja tanya langsung seperti apa jawabannya. Syukur-syukur kan udah jawaban yang memuaskan ya. Oke, seperti itu saja. Semoga berita ini bisa mengupdate dan apa ya? Ya ini berita sedih sih ya, bukan berita gembira ya. Ya semoga cepat selesai aja masalahnya. Dan bagi kita semua, semoga selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu tradingnya dan selalu bahagia. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.